Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umbul Heria, saya dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Sebelumnya, bolehkah Anda memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya RF. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Oke. Tujuan saya untuk mewawancara Anda ini adalah untuk mengambil data sebagaimana Anda termasuk dari kriteria saya, yaitu mahasiswa yang sedang bekerja. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Oke, yang pertanyaan pertama, sejauh ini bagaimana pengalaman Anda dalam menjadi seorang mahasiswa dan menjadi seorang pekerja? Oke, sebenarnya kalau ditanya tentang pengalaman, ketika bedanya saya sebelum bekerja dengan setelah bekerja, jelas ketika saya memilih untuk bekerja pada saat saya kuliah, salah satu alasannya itu karena memang betul-betul pengalaman yang ingin saya cari. Jika pengalaman yang ditanyakan sebenarnya banyak, mungkin kalau saya sampaikan satu-satu ya agak panjang, cuma pengalaman yang mungkin menurut saya paling kena lah, itu salah satunya adalah pembelajaran tentang bagaimana saya bisa mengatur waktu saya. Itu yang paling ini sih paling kena apa yang saya dapat ketika saya bekerja. Terus juga pengalaman dalam arti ketika saya berhadapan dengan situasi yang dimana dua hal ini juga sangat urgent dan saya harus memilih salah satunya gitu. Nah, itu saya dapat pengalaman juga di situ. Mungkin itu sih. Oke. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa pengalaman yang paling Anda rasakan itu adalah pengalaman dalam mengatur waktu. Kalau boleh tahu, mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana sih cara Anda mengatur waktu antara belajar dan pada saat Anda bekerja begitu? Oke. Mungkin sebelum itu saya sampaikan dulu jam kerja saya. Jadi saya kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu, itu kecuali hari Rabu. Nah, jam kerja saya itu di jam 5:30 sampai di jam 8 malam. Jadi lah kurang lebih ada sekitar 2 jam, karena saya kerja di salah satu tempat bimbingan belajar yang ada di Makassar sebagai pentor, dan jam mengajar saya itu di situ sekitar kurang lebih 2 jam lah, di jam 5:30 sampai jam 8. Nah, cara saya pribadi kalau ditanya bagaimana untuk manajemen supaya kuliah tidak terbengkalai dan pekerjaan saya juga jalan, jadi di jam misalnya saya patok nih sebelum keluar rumah, saya cari tahu dulu apa kegiatan saya hari ini selain bekerja, karena kan bekerja yang istilahnya menjadi hal yang waktu tetap lah bahasanya. Saya pasti bekerja itu di jam 5:30 sampai jam 8. Saya carilah kegiatan-kegiatan sebelum itu, apa kegiatan saya hari ini. Misalnya ternyata ada kuliah di jam 12 nanti sampai di jam 3 misalnya. Jadi saya ke kampus dulu untuk kuliah di jam 12 sampai jam 3, baru habis itu saya kembali lagi ngajar di tempat kerja saya jam 5:30 sampai jam 8. Nah, biasanya biasanya juga dosen ngasih tugas buat mahasiswa, bikin laporan, bikin artikel atau dan lain lah sebagainya. Misalnya ada laporan yang disuruh sama dosen buat dikerjakan, deadline-nya itu minggu depan misalnya. Nah, cara saya untuk ngatur supaya tugas juga jalan, misalnya saya kuliah pagi, terus kerja sorenya, habis itu malamnya setelah selesai bekerja jam 8 biasanya saya singgah di ada warkop, ya warung kopi di dekat tempat kerja saya. Biasanya pas setelah kerja saya langsung singgah di warung kopi buat selesaikan tugas, supaya tugas saya bisa cepat selesainya juga. Giliran nanti ada tugas lagi saya bisa kerja yang baru dikasih lagi tugasnya gitu, supaya tidak numpuk lah bahasanya tugasnya. Terus biasanya kalau saya pribadi juga tidak ada tugas,
saya tetap singgah juga untuk ngopi sebelum pulang. Kalau tidak ada tugas ya biasanya saya bawa buku di tas dari rumah. Terkadang kalau saya singgah saya biasa baca buku di warung kopi sambil istilahnya istirahat sedikit sebelum pulang. Mungkin itu sih aktivitas-aktivitas yang saya lakoni selama bekerja kurang lebih. Oke. Itu untuk mengatur waktu antara tugas kuliah ya, lebih ke tugas kuliah. Nah tadi yang pertama Anda menyinggung bahwa cara belajar juga bagaimana Anda mengatur waktu ya antara belajar dan sembari bekerja. Nah kalau boleh tahu seperti apa begitu kalau pengalaman dari belajar Anda, cara mengatur waktu belajar dan sambil bekerja seperti itu? Cara mengatur waktunya ya. Berarti kalau tadi yang saya bilang, kalau semisal saya kuliah pagi, terus habis itu kan jelas ya, kayak kalau saya kuliah terkadang juga dosen ya pindah-pindahkan jadwal, jadi saya ngikut lah istilahnya kalau kuliah gitu. Yang penting jam kuliahnya itu di rentan jam 7 pagi sampai di jam 4 sore. Itu saya fleksibel lah ngikut jadwal kuliah. Tapi kalau kerja setelah kuliah baru langsung berangkat kerja. Tapi kalau misalnya pertanyaannya tadi nyinggung tentang bagaimana belajar dan lain sebagainya ya. Kalau dari saya pribadi, cara belajar saya yaitu tadi, saya sebenarnya kalau saya pribadi saya tidak bisa juga belajar di rumah, karena bukan tidak bisa sih, kayak kalau dari saya kalau sudah di luar, terkadang kalau sudah sampai di rumah memang betul-betul pure saya harus istirahat gitu, karena memang banyak kegiatan aktivitas selama sehari. Makanya kenapa kalau sudah di luar ya sudah, berarti belajar sekalian juga di luar gitu. Saya manfaatkan betul-betul untuk saya pulang, saya tidak kosong gitu. Saya tidak istilahnya saya harus bawa ilmu pulang, entah itu pengalaman kah atau istilahnya tugas saya selesai di luar. Itu sih kurang lebih. Terkadang kebanyakan habis kerja baru mulai belajarnya, karena kalau saya pribadi setelah kerja itu menurut saya ini sudah tidak ada beban pikiran lagi, jadi betul-betul memang bisa fokus belajar. Itu sih. Oke. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda harus betul-betul fokus ya belajar. Nah, apakah pada saat Anda mencoba untuk fokus belajar, apakah Anda pernah mengalami kesulitan tertentu begitu dalam fokus belajar Anda begitu? Kalau yang sebenarnya bukan mengganggu sih, lebih ke arah ini, ke distract kebanyakan. Tapi yang sampai terganggu banget enggak. Cuma saya sering kayak ketika setelah selesai kerja kan, setelah selesai kerja itu jam 8 malam. Pas jam 8 malam saya singgah di warung kopi atau di kafe lah untuk belajar. Biasa orang di rumah WhatsApp ke saya bilang pulang gitu karena sudah jam berapa dan lain sebagainya. Nah biasa itu yang hal-hal yang kayak gitu yang buat saya istilahnya ke distract, yang tambah lagi pikiran gitu, bilang aduh saya harus pulang dan lain sebagainya. Sedangkan saya pribadi kayak merasa nyaman ketika saya harus selesaikan dulu tugas saya gitu di luar sebelum saya pulang. Jadi betul-betul saya sampai di rumah pure istirahat, yang saya tidak mikir lagi apa tugas, apa kerjaan, yang betul sampai di rumah saya mau have fun gitu. Saya mau hilangkan beban saya, masalah kerja, masalah perkuliahan, saya tidak mau pikir lagi itu. Makanya ketika saya di luar saya harus selesaikan semua apa yang jadi pekerjaan saya gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, Anda ke distract ya. Nah, kalau misalnya Anda melalui hal tersebut, Anda terdistract begitu karena Anda mendapatkan
WhatsApp begitu dari keluarga, apa yang Anda lakukan ketika menghadapi hal tersebut begitu? Oke, kalau biasanya saya kalau dapat WhatsApp seperti itu, setelah itu saya balas bilang tunggu sebentar. Setelah itu HP saya matikan, saya matikan daya biasanya. Terus habis itu saya lanjut untuk entah itu kerja tugas atau baca buku, gitu kurang lebih belajarnya. Kalau saya dapat distraksi seperti itu, saya matikan handphone supaya istilahnya tidak ada lagi WhatsApp yang masuk atau panggilan yang masuk, itu sudah tidak ada. Akhirnya saya fokus lah. Nah tapi saya matok jam, saya matok biasa kalau belajar paling lama itu sekitaran 2 jam. Di luar setelah 2 jam itu saya sudah istirahat, atau kadang sejam setengah lah, itu saya sudah berhenti lah untuk kerja tugas, belajar. Dan memang saya patok waktu untuk bisa selesaikan dalam waktu cepat seperti itu. Oke. Ketika hal tersebut Anda lakukan, apa sih faktor yang terjadi begitu ketika Anda harus tidak mengaktifkan data seluler Anda atau mematok beberapa jam untuk belajar begitu? Yang terjadi ya pastilah orang di rumah juga ini biasa marah, ngedumel kan kalau saya sudah sampai di rumah, bilang kenapa mati teleponnya, kenapa tidak diangkat, tidak dibalas WhatsAppnya dan lain sebagainya. Nah tapi itu istilahnya hal yang saya lakukan tiap hari gitu ketika saya belajar setelah selesai kerja, karena menurut saya dengan cara seperti itu saya bisa fokus untuk belajar di luar. Karena menurut saya kalau tidak belajar juga ini sih kurang srek, karena sepenting itulah kalau menurut saya belajar, mungkin itu. Oke, baik. Ke pertanyaan selanjutnya, tadi Anda mengatakan bahwa penting ya belajar. Nah, seberapa penting menurut Anda memiliki kemampuan regulasi dalam belajar itu, atau kemampuan dalam belajar sambil bekerja begitu? Ya berarti ini terkhususnya buat orang-orang yang dia kuliah sambil bekerja. Sebenarnya penting untuk kita bisa manajemen waktu, karena posisinya ini dari pengalaman pribadi saya yang betul-betul saya merasa kalau saya sendiri tidak bisa atur waktu saya buat aktivitas-aktivitas yang saya lakukan di tiap harinya. Itu saya bakal keteteran gitu, entah itu kuliah saya yang jadi korban atau pekerjaan saya yang jadi korban. Jadi mau tidak mau memang saya harus bisa untuk atur waktu buat belajar saya jalan, pekerjaan saya juga tidak terganggu. Karena walaupun saya kerja juga, tapi mindset istilahnya yang saya bangun betul-betul tidak ada yang pernah mengalahkan kuliah gitu. Jadi istilahnya walaupun saya bekerja, orientasi saya tetap kuliah, walaupun istilahnya bertabrakan dengan pekerjaan, tapi tetap istilahnya saya tetap mengutamakan apa yang jadi kewajiban saya sebenarnya, bukan pekerjaan gitu. Mungkin itu sih. Oke, karena Anda merupakan mahasiswa yang sedang bekerja begitu, pasti Anda harus memprioritaskan antara keduanya. Nah, apa sih alasan Anda sebenarnya memiliki prinsip atau mindset bahwa kuliah itu di atas segalanya? Mungkin bisa dijelaskan penyebab dari alasan Anda tersebut. Oke, kenapa saya pasang prinsip seperti itu? Yang pertama mungkin karena efek pengaruh dari lingkungan terdekat saya. Lingkungan terdekat saya kan jelas keluarga saya. Keluarga saya betul-betul memang semua, ya saya tidak bilang semua sih, kebanyakan lah. Ya kebanyakan memang mereka bekerja di dalam ranah pendidikan atau dunia pendidikan, entah itu dosen, guru dan lain sebagainya. Jadi betul-betul apa yang ditanamkan kepada saya dari rumah, apapun yang terjadi ketika kita kuliah, ketika kita sedang menempuh pendidikan, kita harus selesaikan walaupun banyak pekerjaan lain juga yang kita kerja gitu. Makanya kenapa saya menetapkan bahwa orientasi saya tetap
pendidikan walaupun saya kerja, karena saya menganggap bahwa pekerjaan saya yang saya lakukan sekarang itu adalah hal yang kesekian gitu. Dimana-mana betul nomor satu itu kuliah, belajar. Makanya kenapa saya menganggap bahwa betul-betul memang kuliah yang jadi apa sih lagi bahasanya, kebutuhan utama saya gitu, bukan pekerjaan saya. Karena posisinya gini, kenapa saya tidak mengutamakan pekerjaan? Karena saya kerja bukan untuk cari nafkah, tapi betul-betul memang saya cuma mau nambah pengalaman saja. Kira-kira bagaimana ketika ada anak kuliah yang sambil bekerja gitu, kira-kira bagaimana rasanya. Toh juga saya bekerja supaya bisa nambah uang jajan. Nah nanti orang tua kasih ya ada uang jajan tambahan, jadi akhirnya saya bisa juga beli mungkin keperluan saya sendiri gitu, tanpa istilahnya saya minta lagi di orang tua. Tapi bukan yang untuk mencari nafkah atau untuk membiayai diri sendiri secara full ya, tapi memang betul-betul untuk sampingan saja. Makanya itu tadi kenapa saya bilang ketika saya bekerja sekarang, saya tetap utamakan kuliah, saya tetap utamakan pendidikan saya untuk bisa saya selesaikan secepatnya gitu. Mungkin itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, memangnya seberapa besar sih pengaruh keluarga Anda dalam hal tersebut gitu? Oke, kalau tadi saya sempat sudah singgung sedikit, karena kan di keluarga saya kebanyakan memang orang-orang yang kerja di dalam ranah pendidikan. Kebetulan ayah saya dosen, makanya kenapa posisinya ketika saya bekerja, saya tidak bakal istilahnya lupa bahwa saya itu harus tetap belajar. Karena posisinya sebenarnya gini nih, mungkin saya cerita sedikit. Sebenarnya di tempat kerja saya dengan apa yang fakultas yang saya ambil sekarang ketika berkuliah itu ranahnya berbeda. Terus posisinya kenapa saya tetap ambil pekerjaan itu, karena betul-betul pure saya mau cari pengalaman gitu. Karena apa yang saya kerjakan juga ya memang betul-betul saya juga belajar di dalam. Apalagi saya kan ini istilahnya jadi pengajar juga, otomatis ketika kita mengajar orang, otomatis kita perlu belajar juga gitu. Jadi betul-betul banyaklah hal yang istilahnya bisa saya dapatkan ketika saya bekerja sambil kuliah gitu. Oke, dari pengalaman Anda kuliah sambil bekerja, apakah Anda pernah mengalami kesulitan begitu dalam menjadi seorang mahasiswa untuk selalu belajar dan menjadi seorang pekerja begitu? Iya, kalau masalah ya jelas banyak. Dari sini saya juga tahu ternyata orang yang bekerja itu ya sesulit itu gitu. Banyaklah ada masalah yang dihadapi. Tapi salah satu contohnya mungkin lah, terkadang saya pribadi juga kayak merasa dengan saya sudah atur nih waktu saya bekerja, waktu saya kuliah, waktu saya belajar, itu tetap saja kayak saya sendiri masih merasa bukan tidak bisa mengatur waktu, tapi betul-betul kita butuh tenaga ekstra sih. Makanya kayak ketika saya sampai rumah, makanya itu kenapa tadi saya bilang saya mau sampai rumah, saya mau istirahat, karena betul-betul banyaklah hal-hal yang istilahnya di luar ekspektasi saya. Masalah-masalah yang terjadi itu banyak. Makanya dari situ ketika saya pulang, saya mau betul-betul istirahat gitu. Mungkin sebanyak itu sih masalah-masalah yang terjadi. Oke.
Dalam mengatasi hal tersebut, bagaimana sih strategi yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi tersebut? Nah, sebenarnya yang paling berperan penting ketika di posisi saya sekarang yang bekerja sambil kuliah, itu betul-betul hal yang paling penting adalah motivasi sih kalau saya sebenarnya. Karena posisinya saya tidak tahu kenapa, cuma ketika ada orang yang ngomong ke saya bilang, wah kamu ini betul-betul luar biasa orangnya, ya semangatlah untuk lakukan kegiatan-kegiatan itu, karena posisinya kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan itu positif gitu. Nah, betul-betul dari apa yang orang sampaikan ke saya seperti itu, saya merasa bahwa saya dapat support gitu dari orang-orang dengan apa yang saya lakukan. Oh, ternyata yang saya lakukan ini itu bernilai positif ke orang. Oh, ternyata apa yang saya lakukan ini bisa membantu orang juga gitu. Makanya kenapa dengan seperti itu saya diberikan motivasi oleh orang-orang. Ya, saya juga dapat impact-nya. Saya di samping saya senang, saya juga tetap terus bertahan walaupun istilahnya banyak hambatan. Ya, terkadang juga orang-orang yang memotivasi saya mulai dari keluarga, teman juga, terkadang itu ngasih istilahnya betul-betul semangat buat saya untuk istilahnya tetap bisa survive lah di dalam permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, entah itu di dalam dunia kuliah ataupun di dalam dunia kerja gitu. Juga kalau saya terkadang saya ada posisi yang dimana betul-betul saya posisinya capek, ya betul-betul sudah mumet kuliah, mumet kerja, yang sampai saya sendiri ngomong bilang apa saya stop enggak sih ini, apakah saya harus stop salah satunya, entah itu kuliah atau kerja. Yang betul-betul posisinya saya kayak merasa down banget lah. Nah, akhirnya dari keluarga juga kasih arahan bilang, itu sesulit itu memang kakak kalau kita kerja sambil kuliah, tapi kau ini harus tetap bisa istilahnya tahan di tengah gempuran itu, karena dunia semakin istilahnya semakin kita bertambah usia semakin banyak lagi lah masalah-masalah yang dihadapi. Makanya kenapa saya bisa tetap bertahan, karena dapat motivasi itu dari keluarga. Dari teman-teman pun juga sama, mereka support posisinya ketika berkuliah, bilang ada yang bisa dibantu aja ataukah istilahnya biar nanti saya kerja ini aja. Nah, itu yang sangat istilahnya menurut saya berbekas banget di saya, karena terkadang ada waktu yang dimana saya tidak bisa sama sekali bisa kerja tugas mungkin. Nah, akhirnya teman saya yang backup gitu. Nah, itu yang istilahnya memotivasi saya untuk bisa lebih aware lagi dengan keadaan. Terus juga saya bisa kembali lagi bisa ngatur waktu supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti itu yang saya dapatkan. Mungkin itu sih. Oke. Nah, ketika Anda tidak mendapatkan motivasi tersebut, apa yang Anda rasakan begitu? Nah, mungkin ini sejalan sama pertanyaan sebelumnya. Posisinya saya juga kadang merasa dimana ada waktu yang saya betul-betul sendiri, yang dari keluarga juga saya belum istilahnya belum dapat support dari keluarga, terus dari teman-teman juga tidak, yang posisinya betul-betul saya capek gitu. Saya butuh orang untuk saya bisa cerita dan lain sebagainya. Ya sedih lah rasanya kalau tidak dapat support seperti itu, yang sampai saya pribadi kayak ngomong di dalam diri saya bilang ya kayak capek hidup lah gitu.
saya mau berhenti dan lain sebagainya apa, dan saya mau kurangi juga kegiatan saya dan lain sebagainya. Itu betul-betul perasaan-perasaan seperti itu sih yang saya dapatkan. Kebanyakan sedih saja ketika sendiri, karena saya kebanyakan ketika dapat hambatan saya lebih memilih sendiri. Walaupun saya juga butuh orang, cuma saya tidak pernah coba untuk manggil orang juga atau teman-teman mungkin untuk saya ngajak ngobrol, tapi saya sendiri. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang tanya, saya jawab tetap. Nah, akhirnya dari situ dengan beberapa apa ya yang saya bilang tadi, hambatan juga, masalah-masalah yang terjadi itu yang membuat pola hidup saya berubah ketika saya bekerja. Nah, yang tadi saya sempat sudah jelaskan kalau saya ngatur waktu ketika selesai kerja itu jam ya sudah nginjek malam lah. Setelah selesai kerja, betul-betul memang tidur saya sangat kurang karena saya pakai biasa untuk apa ya, refreshing, atau kalau semisal setelah selesai kerja saya kerja tugas di luar dan belum selesai, ya terpaksa mau tidak mau saya harus bawa ke rumah gitu, dan sampai di rumah ya saya lanjut lagi, biasa terkadang sampai subuh, tapi paginya lagi kuliah. Yang ya pola-pola hidup seperti itulah yang ini sih menurut saya agak buruk saya jalani, mungkin itu. Nah, yang tadi Anda jelaskan, pertanyaan selanjutnya itu berpengaruh tidak kualitas tidur Anda seperti itu dalam kemampuan Anda untuk belajar setelah beraktivitas bekerja? Ya kalau ditanyai bilang ada pengaruh, ya jelas ada pengaruhnya. Karena kalau semisal saya malam kurang tidur karena misalnya pagi-pagi lagi kuliah, betul-betul saya tidak ada waktu tidur lagi untuk sampai di jam kerja gitu. Makanya kenapa saya bilang berpengaruh, karena ketika saya sudah sampai di waktu untuk belajar malamnya, saya sudah istilahnya kehabisan tenaga lah, kehabisan energi. Makanya terkadang kendalanya juga di situ, yang ketika saya belajar kadang ngantuk. Nah tapi kalau yang istilahnya waktunya kapan, ya sering sih kalau misalnya saya kadang kalau kurang tidur ya sering, bukan jarang-jarang, mungkin itu sih. Bagaimana strategi Anda agar kualitas tidur itu tidak mempengaruhi kemampuan Anda untuk bekerja begitu setelah beraktivitas bekerja? Oke, kalau biasanya kalau yang saya mau, terkadang saya harus harus mengatur ulang lah pola hidup gitu, agar istilahnya supaya ketika saya masuk di waktu belajar saya tidak terganggu dengan istilahnya jam tidur saya yang kurang. Jadi saya mau tidak mau memang harus perbaiki bagaimana kualitas tidur saya, jam tidur saya harus perbaiki. Cuma terkadang ada kondisi yang dimana ketika saya bekerja itu saya biasa pulang sampai ya ada di tempat kerja saya ada yang namanya sistemnya itu midnight, yang dimana kita baru mulai belajar itu di jam 10 malam sampai di jam 2 subuh. Nah di jam 2 subuh baru kita bisa tidur. Nah terkadang kalau misalnya saya dapat pas ngajar midnight, terus besok paginya kuliah, terus kan itu lanjut lagi sehari kan sampai malam lagi baru saya belajar. Jalan satu-satunya saya tetap berada di dalam waktu yang sudah saya atur. Saya tidak ada melakukan perubahan. Cuma ketika saya ngantuk atau kurang fokus lah ketika saya belajar di malam hari, terkadang jalan satu-satunya itu biasa saya ngopi. Itu cara saya untuk bisa tetap fokus ketika belajar. Jadi saya sambil belajar juga sambil ngopi juga. Biasa itu sih yang buat saya supaya fokus lah bahasanya, supaya tidak ngantuk gitu. Makanya saya ngopi gitu sih. Oke. Apakah dengan ngopi itu yang tadi Anda jelaskan efektif begitu dalam Anda
belajar sambil bekerja atau setelah bekerja begitu terus belajar? Iya, kalau saya pribadi saya tidak tahu kalau orang-orang, terkadang saya juga banyak tanya teman-teman yang istilahnya kuliah sambil kerja. Terus pastilah terkadang ada waktu yang dimana dia juga kurang tidur, terus harus belajar, harus kerja tugas. Nah, saya juga sempat bertanya apakah memang ngopi kalau di dia itu efektif. Tapi kalau dia yang ngopi ndak seefektif itu juga. Cuma kalau dari saya betul-betul dengan saya ngopi, saya bisa fokus belajar, entah itu dalam keadaan yang ribut dan lain sebagainya, itu saya tetap fokus juga. Ataukah ketika saya ngantuk lagi sementara di rumah tengah malam, ya jalan satu-satunya itu ngopi itu bisa buat saya istilahnya ini lagi lah, ngejreng lagi gitu, semakin semangat buat kerja tugas. Bukan semangat sih, untuk nambah energi sebenarnya, supaya ngantuknya hilang, supaya bisa tetap fokus belajar, mungkin gitu. Oke, selanjutnya dalam pengalaman Anda menjadi seorang mahasiswa yang harus tekun belajar dan menjadi seorang pekerja, apa hal terbesar yang pernah Anda rasakan gitu untuk menghadapi kedua peran ganda ini gitu? Nah, hal terbesar mungkin yang saya dapati sekarang ketika saya ketika saya kuliah sambil bekerja, betul-betul tekanan yang sangat besar, entah itu dari dunia perkuliahan saya dan juga di tempat kerja saya gitu. Posisinya betul-betul kenapa saya bilang dapat tekanan besar ketika berkuliah, saya tidak boleh lepas masa studi saya gitu. Itu yang buat saya istilahnya dapat tekanan lagi di situ, dimana saya juga bekerja, akhirnya double lagi tekanan yang saya dapatkan di tempat kerja saya dituntut, kamu harus bisa kerja tepat waktu, kamu harus bisa menyampaikan materi dan lain sebagainya. Istilahnya banyak tekanan lah yang saya dapati di dalam dunia kerja, entah itu dari kondisi sosialnya, interaksi dengan mentor-mentor lain, dan juga interaksi dengan siswa. Terkadang saya juga dapat beberapa kritikan dan lain sebagainya. Itu yang buat saya semakin numpuk lagi lah tekanan yang saya dapatkan, yang betul-betul saya harus bisa lebih baik lagi gitu. Ketika saya dapat tekanan besar seperti itu, yang betul-betul tekanan yang saya dapatkan itu mengganggu sih buat saya. Mungkin itu. Oke. Nah, mengapa Anda merasa bahwa itu adalah suatu tekanan yang besar begitu? Kenapa Anda menyebutkan bahwa itu adalah suatu tekanan yang besar, padahal itu adalah mungkin ada suatu kewajiban yang Anda harus lakukan? Nah, kenapa saya bilang tekanannya besar? Di samping itu adalah kewajiban saya. Saya istilahnya paham apa yang jadi kewajiban saya, tapi di satu sisi tekanannya itu yang betul-betul tidak ada dispensasi sama sekali yang saya dapatkan ketika saya bekerja juga. Makanya betul-betul saya merasa ini adalah sebuah tantangan sih, kalau tekanan dari istilahnya apa yang sudah saya putuskan untuk saya lakukan gitu. Di samping itu juga di dunia perkuliahan, ya betul ini adalah kewajiban saya, tapi tekanannya adalah yang dimana tugas yang diberikan dari kampus juga, yaitu berat-berat juga menurut saya, dan itu jadi ya pressure lebih lah buat saya untuk bisa mengerjakan tugas. Di samping itu saya juga bekerja. Mungkin itu sih. Oke, dari tekanan tersebut dan tantangan yang Anda hadapi, apa yang Anda lakukan gitu? Apa yang strategi yang Anda lakukan untuk keluar dari tekanan tersebut agar Anda tidak mendapati tekanan
Anda tidak merasakan hal tersebut begitu? Oke, strategi yang saya dapatkan, yang saya lakukan, jalan satu-satunya adalah ubah mindset gitu. Kalau saya pribadi, maksudnya bagaimana? Gini, di awal sebelum saya bekerja, saya sudah putuskan ketika saya bekerja, saya bakal terima risiko apapun yang terjadi gitu. Jadi betul-betul tekanan sebesar apapun yang saya dapatkan, saya harus tetap jalan, saya harus tetap aware dengan masalah-masalah yang saya dapati. Karena kenapa? Di awal saya sudah saya sudah putuskan kalau saya siap tanggung apapun risikonya yang bakal terjadi, entah itu jam tidur tadi yang saya bilang berkurang ataupun susah untuk manajemen waktu, tapi tetap saya harus terima risiko apapun yang terjadi. Makanya kenapa saya bilang strategi saya itu ya ubah mindset supaya apa yang saya rasa itu bisa berubah jadi bukan tekanan. Jadi hal yang saya dapat, tekanan yang saya dapat itu bisa berubah jadi motivasi buat saya supaya saya bisa tetap untuk bergerak maju lagi, supaya bisa istilahnya lebih aware lagi lah dengan keadaan gitu. Mungkin itu. Oke. Selanjutnya, Anda selalu mengaitkan tentang motivasi. Memangnya kalau boleh tahu seberapa besar atau seberapa penting sih motivasi menurut Anda begitu menjadi seorang mahasiswa yang harus belajar sembari bekerja? Apa ya motivasi? Posisinya ditanyakan bilang ini penting atau tidak, dan seberapa besar, ya jelas ini sangat berperan penting sih kalau dari saya pribadi. Karena sampai detik ini saya bisa enjoy dengan apa yang jadi aktivitas saya bisa lalui lah apa yang menjadi masalah-masalah saya itu karena saya dapat motivasi juga dari orang-orang yang ada di sekitar saya, mulai dari itu keluarga maupun orang-orang terdekat saya, teman-teman saya. Karena jujur ketika saya keluarkan apa yang menjadi keluh kesah saya di dalam dunia perkuliahan atau di dalam pekerjaan ke orang-orang terdekat saya rasa agak ini sih lebih plong saja. Jadi ibaratnya ketika saya cerita hari ini, besok saya kembali jadi orang yang biasa-biasa saja, tidak penuh dengan tekanan. Betul-betul tekanan saya hilang ketika saya sudah cerita gitu. Saya sudah luapkan apa yang menjadi tekanan saya. Ya akhirnya saya enjoy gitu, jalani tiap-tiap hari gitu, ketika dapat motivasi seperti itu gitu. Mungkin itu. Oke. Nah, tadi Anda juga menyinggung bahwa Anda kewalahan begitu. Nah, kewalahan apa sih yang Anda rasakan gitu, kewalahan terbesar yang Anda rasakan ketika menjadi seorang mahasiswa dan seorang pekerja begitu? Oke, kalau masalah yang saya dapati ya ketika istilahnya di waktu saya waktu kuliah yang cukup panjang, terus di samping itu saya juga ada jam kerja, terus ditambah lagi istilahnya tugas yang diberikan setelah kuliah, itu betul-betul yang membuat terkadang saya merasa bahwa ya itu tidak bisa diselesaikan lah dengan cepat gitu. Jadi terkadang saya orang bilangnya keteteran lah untuk bisa mengerjakan tugas di mana ketika selesai bekerja, ditambah lagi saya harus belajar. Nah itu yang betul-betul memang buat saya agak kewalahan lah untuk mengatur itu semua. Oke. Dari pengalaman Anda sendiri, bagaimana strategi belajar Anda itu harus
kayak menyesuaikan begitu ketika Anda menghadapi tugas akademis yang membutuhkan waktu lebih banyak dan usaha begitu setelah Anda seharian bekerja begitu. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, ya walaupun istilahnya saya ya keteteran lah, kewalahan dengan apa yang saya dapatkan, tapi kondisinya yang saya bilang tadi, apapun yang terjadi saya harus terima risikonya. Jadi saya harus tetap jalani semuanya gitu. Nah, bagaimana caranya? Ada kondisi yang dimana tugas perkuliahan itu semakin akhir, istilahnya semakin susah lah bahasanya, semakin banyak lah hal-hal yang istilahnya harus dikerjakan gitu. Di samping itu saya juga bekerja. Nah, cara saya adalah kalau semisal tugas perkuliahan dari kampus betul-betul sebanyak itu, ya saya biasa terkadang selingin kerja pas di jam kuliah. Jadi biasa range waktu kuliah kan kadang lompat-lompat gitu, banyak gapnya. Terkadang saya sebelum masukkan, misalnya disuruh kerja laporan, sebelum saya tulis laporannya, pertama saya harus cari referensinya dulu. Jadi terkadang saya kerja cari referensi. Setelah referensinya semua terkumpul, baru istilahnya saya kerja laporannya pada saat malam. Jadi waktu untuk mengerjakan laporan ketika di malam hari itu tetap sama. Jadi waktu belajar yang saya gunakan ya itu tidak terganggu juga. Jadi makanya kenapa ketika tugas kuliah banyak, penyesuaiannya yaitu berarti saya harus selingin di jam-jam yang dimana gap waktu istirahatnya itu panjang untuk bisa mengurangi istilahnya nyicil buat kerja tugas dari kampus, supaya belajar saya ketika selesai bekerja itu tidak istilahnya tidak bahasanya tidak terganggu lah, tidak berkurang juga. Dan kadang ketika tugas saya numpuk, saya bisa selesaikan ketika jam perkuliahan. Ya terkadang jam belajar saya ketika malam itu saya bisa nambah gitu, saya bisa lebih banyak lagi belajar di malam hari, supaya jam tidur saya posisinya tidak terganggu juga gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, dan ketika saya memerlukan data lebih banyak lagi, atau akan ada beberapa yang mungkin saya akan gali selanjutnya, apakah Anda bersedia untuk saya wawancarai terkait penggalian studi selanjutnya? Iya, boleh. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.